kemarin beliau menyampaikan kalau digenapin saja dulu gitu ya. Jadi digenapin dulu dalam artian nanti beliau akan masuk setelah UTS gitu. Sehingga nanti kita akan coba genapkan kelas kita dan nanti di pekan depan kita lakukan pelaksananya untuk UTS. Dan berarti di hari Rabu ya untuk pelaksanaan UTS-nya. Nah, nanti kita akan lakukan UTS di hari Rabu dengan materi yang kita akan selesaikan gitu ya pada malam hari ini. Dan harapannya nanti teman-teman bisa maksimal gitu ya, dalam artian kalau ada hal yang mungkin dibingungkan ataupun masih belum paham, silahkan bisa disampaikan biar nanti kita bisa saling diskusi sehingga nanti teman-teman ketika UTS enggak enggak kebingungan gitu. Karena mulai materi ini nanti itu akan mulai banyak tanda kutip perhitungan gitu ya, bagaimana kita akan menghitung alokasi biaya sehingga memang perlu untuk diperhatikan gitu. Dan mungkin untuk memulai kelas ini karena masih Syawal ya, jadi mohon maaf lahir dan batin ya teman-teman jika ada kesalahan kekurangan dari saya selama pertemuan dengan teman-teman semuanya, mohon maaf lahir batin. Dan semoga bagi teman-teman yang Muslim, yang Islam, semoga amal ibadahnya diterima pada Ramadan yang kemarin gitu ya. Oke, dan materi pada malam hari ini teman-teman kita akan genapkan. Jadi setidaknya ada 3 materi, tetapi 3 materi ini saya kira intinya itu ada di 2 materi nanti gitu ya. Jadi yang pertama terkait dengan pembebanan biaya overhead gitu ya, yang kedua nanti terkait dengan standar costing, dan yang ketiga nanti ada activity based costing atau ABC. Nah, 3 materi nanti yang saya kira yang penting nanti itu ada di yang pertama dan yang ketiga gitu, karena nanti teman-teman akan membebankan biaya gitu ya, dari biaya-biaya yang ada dibebankan berdasarkan cost drivernya. Nah, nanti seperti apa kita akan coba bahas satu persatu ya. Sudah siap teman-teman? Kita langsung mulai ya. Oke, jadi ya. Oke, yang pertama kita akan bahas tentang pembebanan biaya overhead pabrik, yang sebetulnya ini juga sudah kita bahas kemarin ya, di mana kemarin kita membahasnya terkait dengan departementalisasi, kan gitu ya. Masih ingat kemarin departementalisasi, di mana kita membebankan biaya berdasarkan departemennya, kan gitu. Nah, pembebanan biaya di mana konsep awal kita yang kita pahami bersama di awal-awal pertemuan kemarin itu kan kita bisa membebankan biaya itu kan berdasarkan beberapa cara gitu ya, beberapa cara gitu, yang dimana pembebanannya bisa menggunakan unit produksinya, bisa terhadap departemennya, bisa terhadap proyeknya, dan lain-lain kan gitu ya. Nah, yang kemudian di pertemuan sebelumnya yang kita bahas pembebanan biayanya based on departemen. Nah, di sini nanti kita akan mulai mengenal gitu ya, bagaimana pembebanan itu dilakukan kepada produknya gitu, sehingga perspektifnya agak digeser gitu ya. Jadi secara konseptual akan sama, tetapi ini akan melekatnya pada produk gitu, sehingga itu setidaknya yang menjadi pengantar gitu ya, untuk bisa kita memahami apa yang akan kita pelajari setelah ini gitu. Nah, yang pertama berkaitan dengan pembebanan biaya overhead gitu ya, yang dimana kita akan membebankan biaya overhead gitu ya, biaya overhead pabrik itu kepada apa gitu. Nah, di sini kita mengenal istilah yang namanya ya pendekatan fungsional base gitu ya. Jadi pembebanan biaya dengan pendekatan fungsional gitu.
Nah, pembebanan biaya berdasarkan fungsional di sini itu bisa kita lakukan dengan dua tahapan. Tahapan yang pertama kita bisa membebankan pada pusat biaya atau cost center, gitu ya. Yang kemudian cost center tadi itu basisnya itu menggunakan pada unit produksi, gitu. Nah, inilah yang nanti pemicu kemarin apa? Pemicu itu kan driver ya, cost driver. Nah, cost drivernya apa? Oh, cost drivernya itu adalah unit produksi. Gitu. Sehingga misalkan kita punya biaya overhead, gitu ya, overhead katakanlah totalnya $100.000, gitu. Ternyata unit yang diproduksi, gitu ya, unit yang diproduksi, gitu, atau unit yang diproduksi sebanyak katakanlah 10.000, misalkan 10.000. Sehingga ketika kita akan mengalokasikan biaya overhead ini ke 10.000 unit yang diproduksi, gitu ya, ya maka nanti kita akan bagi, gitu ya, sehingga nanti diperoleh cost drivernya, gitu ya, cost drivernya itu sebesar katakanlah 100.000 dibagi dengan 10.000, dapatnya adalah $10 per unit. Nah, per unit itu. Nah, ini gambaran sederhana dulu, gitu ya, untuk kita bisa memahami bagaimana biaya overhead ini nanti sebesar 100.000 ini nanti $100.000 itu akan dialokasikan, akan dibebankan, ya, akan dibebankan kepada 10.000 unit produksi, ya. Nah, ini sederhananya dulu, gitu ya, yang dimana ini pendekatan yang kita lakukan adalah pendekatan fungsional berbasis fungsinya. Jadi ada dua tahapan. Tahapan pertama adalah membandingkan pada cost center, pusat biaya, mana yang menjadi pusat biayanya, gitu ya, cost centernya apa. Nah, baru nanti dibebankan kepada produknya, yang dimana menggunakan basis unit produksi. Oke, sementara itu dulu untuk mengawali. Nah, ketika tadi, gitu ya, ketika tadi kita sudah punya ilustrasi, gambaran tentang bagaimana kita mengalokasikan $100.000 tadi kepada 10.000 unit yang diproduksi, ya, maka yang dinamakan, yang kita hitung $10 tadi itu disebut sebagai tarif biaya overhead, gitu ya, tarif biaya overhead, gitu. Nah, ketika overhead pabrik ini, gitu ya, ketika overhead pabrik ini terrealisasi, kan ini kan asumsi awal ya, ini tadi, ini asumsi awalnya, ini asumsi awal. Tetapi pada saat pelaksanaannya, gitu kan, bisa jadi biaya overhead ini kan bisa jadi berbeda, gitu ya, bisa lebih tinggi ataupun lebih rendah, kan gitu. Nah, contoh ya, sebagai contoh di sini ilustrasi yang lain, gitu. Diketahui bahwasanya tarif biaya overhead yang dibebankan itu adalah 100.000 per jam tenaga kerja langsung. Nah, di sini teman-teman juga perhatikan ya, bahwasannya di sini yang menjadi, gitu ya, yang menjadi cost drivernya, gitu ya, yang menjadi pemicu biayanya apa? Ya, kemarin kan kita belajar cost driver ya, pemicu biaya. Pemicu biaya bisa macam-macam, kan gitu. Nah, ini salah satunya adalah menggunakan jam tenaga kerja, gitu ya, menggunakan jam tenaga kerja. Jam tenaga kerja. Kalau yang saya contohkan di awal tadi itu menggunakan unit produksi. Nah,
pemicu biayanya adalah unit produksi. Kalau yang di sini itu adalah jam tenaga kerja langsung. Oke. Nah, dari informasi yang diperoleh, ternyata tarif biaya overhead, gitu ya, tarif biaya overhead itu sebesar 100.000 per jam tenaga kerja langsung. Oke. Ini diperolehnya dari mana? Diperolehnya biasanya dari standar normal, gitu ya. Biasanya dari standar normal. Standar normal biaya yang dikeluarkan untuk jam tenaga kerja. Sebagai sehingga biaya overhead pabrik yang dibebankan yang di awal dengan standar normal 100.000 per jam, ketika aktualnya adalah ketika penggunaannya 2.500, maka biaya overhead pabriknya seharusnya adalah 250 juta. Oke. Nah, di sini teman-teman perlu bedakan antara yang aktual overhead dengan, kalau ini saya mungkin bisa istilahkannya adalah standar atau asumsi normal. Asumsi normal. Nah, asumsi normalnya itu berapa? Menggunakan tarif biaya overhead dikali dengan 2.500, sehingga di situ ada 250 juta. Sedangkan biaya overhead aktualnya itu adalah 275 juta. Gitu. Oke. Jadi memang bisa jadi antara standar normal, asumsi standar normal dengan aktualnya itu akan berbeda. Gitu ya. Bisa lebih tinggi, ya, bisa lebih tinggi atau mungkin bisa lebih rendah nantinya. Gitu. Ini contohnya ya, ini contoh tarif biaya overhead. Gitu. Nah, kemudian pembebanannya ketika pencatatannya itu seperti apa? Kemarin kan kita juga sudah belajar ya tentang akuntansi dari pembebanan biaya, kan gitu. Ketika di departementalisasi kemarin, sama akuntansinya. Tapi kalau yang di sini itu lebih berfokus pada overhead-nya saja. Gitu. Nah, sehingga jurnal yang pertama, gitu ya, jurnal yang pertama, ya, harusnya tambah no. Jurnal yang pertama di sini adalah pembebanan overhead, gitu ya, pembebanan overheadnya, di mana barang dalam proses 250 juta, gitu ya, overhead pabrik yang dibebankan 250 juta. Oke. Kemudian untuk menutup overhead pabrik tadi di akhir tahun, gitu ya. Nah, untuk menutup overhead di akhir tahunnya, maka jurnal yang dibuat adalah overhead pabrik dibebankan pada pengendali overhead pabrik. Gitu ya. Oke. Ini yang kemarin apa namanya? Yang teman-teman, ini kita coba back dulu ya ke materi sebelumnya biar teman-teman dapat gambaran.
Sama dengan ini yang kemarin ya, di mana kita melakukan penjurnalan gitu ya untuk transaksi-transaksi yang terjadi kan gitu ya. Tapi kalau yang kita bahas ini tadi itu hanya berfokus pada yang overhead saja gitu, sehingga kalau ada transaksi yang nanti kaitannya dengan overhead gitu, nah ini ada perinciannya gitu ya, yang lebih terperinci tadi. Ini contoh yang awal kemarin, di mana kita melakukan penjurnalan yang kemudian nanti kita hitung yang khusus untuk yang factory overhead, mana yang masuk ke dalam factory overhead, kan gitu ya. Nah ini contohnya kemarin. Misalkan di sini untuk yang work in process, gitu kan, terus diubah menjadi factory overhead control. Nah, maka sebetulnya sama teman-teman konsepnya dengan apa yang sudah kita pelajari kemarin di sini. Oke. Nah, maka sama di sini, gitu ya. Dimana kita melakukan penjurnalan untuk akun-akun yang memang berkaitan dengan overhead control, gitu, atau pengendali overhead. Tuh, ya. Nah, sama kurang lebihnya logiknya akan sama. Sehingga nanti di akhir periode maka overhead pabrik yang dibebankan ini dia akan dijurnalkan, akan dimasukkan ke dalam pengendali overhead pabrik atau overhead control, ya. Nah, kemudian karena tadi ada selisih kan ya, yang aktual 275, sedangkan yang dibebankan, yang dialokasikan itu kan berarti masih asumsi itu sifatnya. Antara alokasi dengan aktual, jadi yang dibebankan itu dia sifatnya alokasi kan ya, alokasi. Sedangkan yang di sini itu aktual, gitu. Oke. Sehingga di sini nanti akan muncul nilai yang berbeda, ya, antara yang aktual dengan yang dialokasikan, gitu kan? Nah, bagaimana apa ini istilahnya? Pengakuan atas selisih ini, gitu ya. Maka memang pada akhirnya jumlah debit dan kredit pada buku besar itu akan jarang sekali untuk sama, gitu ya. Pada umumnya pasti akan timbul selisih, gitu ya. Baik itu lebih tinggi ataupun lebih rendah. Yang ini kita sebut sebagai over applied ataupun under applied, gitu ya. Under applied atau over applied. Kalau over applied berarti lebih tinggi. Apa yang lebih tinggi? Gitu. Yang lebih tinggi adalah yang aktualnya, gitu. Sorry, yang dibebankan itu yang lebih tinggi. Jadi yang dialokasikan itu lebih tinggi. Kalau yang apa namanya, yang under applied berarti yang dialokasikan itu lebih rendah dari aktualnya. Nah, keterangan under atau over applied ini nanti yang dia akan menjadi informasi bagi manajer, gitu ya, terkait dengan efisiensi dari proses pembebanan biayanya, gitu ya, proses produksinya dan juga dasar dari pembebanan biayanya, sehingga itu nanti akan menjadi evaluasi, menjadi perbaikan untuk periode di selanjutnya. Nah, terus kalau ada selisih, selisihnya diapakan, gitu ya, karena itu menjadi pertanyaan. Yang ada selisihnya diapakan? Maka jika ada selisih, gitu ya, maka di sini catatannya, jika dia tidak terlalu signifikan, gitu ya, nominal lebih kecil jika dibandingkan dengan laba, maka nominal tersebut akan langsung ditutup ke dalam ikhtisar laba rugi, gitu ya, atau HPP, gitu. Nah, maka nanti akan ditutup ke dalam ikhtisar laba rugi. Oke. Sehingga selisih 25 juta nanti, gitu ya, yang tadi 275 dengan 250, maka nanti akan dijurnal seperti ini, ikhtisar laba rugi pada pengendali overhead pabrik.
Gitu. Itu untuk menutup selisih antara aktual dengan alokasi biaya overhead yang dibebankan. Gitu ya. Nah, terkait dengan alokasi over atau underplat ini, gitu ya, maka terdapat alternatif pelaporan pembebanan biaya overhead-nya jika dia terlalu tinggi ataupun terlalu rendah. Dia yang pertama, dia akan dibebankan pada harga pokok penjualan, gitu ya, dibebankan pada HPP, yang kemudian nanti ditutup pada akun ikhtisar laba rugi. Ya, akan ditutup pada akun ikhtisar laba rugi. Gitu ya, dan dilaporkan sebagai penyesuaian di laporan laba rugi, gitu ya, atau bisa dilaporkan sebagai penyesuaian dalam laporan harga pokok produksi, gitu ya, nantinya baik laporan rugi dilakukan penyesuaian tergantung pada tanggung jawab. Intinya, gitu ya, intinya yang pertama ini, alternatif pertama ini adalah kita membebankan selisih tadi pada HPP, gitu, yang dimana HPP nanti akan ditutupkan pada akun ikhtisar laba rugi di laporan laba rugi. Sedangkan kalau untuk yang alternatif kedua, itu kita alokasikannya ke dalam persediaan, gitu ya, dan harga pokok penjualan. Jadi beda. Ketika ini nanti dia punya dampak yang material, gitu ya, terhadap laporan keuangan, sehingga kan nanti akan punya, jadi gini, yang pertama itu kalau dia nilainya tidak signifikan. Kalau yang kedua, jika nilainya signifikan. Ya. Kalau tidak signifikan, dah langsung ditutup ke dalam ikhtisar laba rugi. Tapi kalau nilainya signifikan, yang dimana overhead itu kan, yang kemarin-kemarin kita belajar bahwasanya overhead ini nanti dia akan berpengaruh masuk ke dalam nilai, gitu ya, nilai dari produk. Nilai produk itu apa? Cerminannya dari harga pokok produksi, gitu kan, harga pokok produksi. Dan masuk juga nanti ke harga pokok penjualan. Kan gitu. Ya kan? Kalau dia nilainya signifikan, maka kita harus mengalokasikannya ke dalam nilai persediaan. Gitu. Gitu ya, karena nanti ketika harga pokok penjualan ini kalau dia tidak terjual kan masuk ke dalam aset tuh. Kalau dia terjual kan berarti baru HPP ya. Nah, maka karena dia nilai signifikan, maka kita harus akui itu. Gitu ya. Kita harus akui itu. Karena nanti kalau tidak diakui, maka dia akan punya dampak terhadap nilai yang ada di neraca. Ya. Nah, sebagai contoh di situ ya, sebagai contoh di sini. Di mana saldo akun barang dalam proses 65.000, barang jadi 95.000, HPP 140.000. Gitu ya, saldo akhir tahun 300.000. Oke. Nah, persentase dari total ini teman-teman lihat. Persentase dari total. Ini persentase dari total di sini diperoleh dari mana? Ini itu ya. Diperoleh dari mana? Nah, ini ya. Diperoleh dari mana? Diperolehnya adalah dari 22%, diperoleh dari 65 dibagi dengan nilai total. Ya. 32% diperoleh dari 96 dari nilai total. 47% diperoleh dari 140.000 dibagi dengan saldo akhir tahun. Oke. Nah, ini apa ini istilahnya? Ini gambaran gitu ya, gambaran dari
saldo akun untuk yang pertama ini inventory, ini adalah barang terjual. Ya, barang terjual. Nah, ketika kita tahu bahwasanya total dari saldo akhir tahun dari ketiga akun ini adalah 300.000, maka persentase masing-masingnya adalah sekian, gitu ya. Nah, apa fungsinya? Gitu ya. Apa fungsinya? Maka fungsinya adalah jika ternyata overhead pabrik yang dibebankan terlalu rendah, 20.000. Ini sebagai contoh. Ketika dia overhead pabriknya terlalu rendah, kalau terlalu rendah itu berarti gimana? Yang dibebankan dengan aktualnya, nah, katakanlah selisihnya 20.000, berarti misalkan yang dibebankan itu 80.000, tapi ternyata aktualnya 100.000. Ini kan selisihnya 20.000 ya. Dia terlalu rendah, dia lebih rendah di sini. Oke. Nah, nilai dari selisih 20.000 ini kita harus alokasikan, gitu ya. Alokasikan kemana? Alokasikan ke masing-masing akun tadi. Oke, alokasikan ke masing-masing akun. Sehingga jurnal yang kita buat adalah ini. Barang dalam proses 22% dari 20.000. Oke. Terus di sini barang jadi 32% dari 20.000. Sedangkan harga pokoknya 46% atau 47% ya, di sini tadi 47% misalkan. 46, sekian kalau nggak salah. Nah, 46% gitu. Nah, sehingga jurnal yang kita buat adalah ini, barang dalam proses, barang jadi, harga pokok, penjualan pada pengendali overhead pabrik. Ya. Kalau yang di awal tadi kan langsung kita jurnalnya ikhtisar laba rugi, gitu. Karena ini anggapannya adalah yang pertama, ya, anggapannya yang pertama tidak signifikan. Kalau tidak signifikan langsung ditutup, gitu ya, langsung dibebankan pada ikhtisar laba rugi, masuk ke laporan laba rugi. Sedangkan kalau di sini nanti itu dia akan masuk ke masing-masing akun yang muncul di neraca, yang kaitannya dengan neraca yang di sini. Ya, harga pokok barang dalam proses, barang jadi, dan juga harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan maksudnya memang di laba rugi, tapi itu kan artinya barang inventory yang memang sudah terjual. Gitu. Gitu ya. Nah, ini adalah cara bagaimana kita membebankan biaya, gitu ya. Mengalokasikan biaya di mana dia ketika ada nilai yang berbeda antara yang dibebankan dengan aktualnya. Nah, selisihnya itu harus diapakan? Maka dibuat jurnal seperti ini. Oke ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ini materi pertama kita, di mana kita membebankan biaya overhead pabrik. Ya. Ya, ada pertanyaan sampai sini? Silakan. Pak, maaf saya mau bertanya. Tadi untuk yang menghitung persentase total, itu kan caranya misalnya barang dalam proses nih, dia kan 65.000, terus dibagi keseluruhan di saldo akunnya totalnya, dikali 100%. Terus kok saya coba hitung kurang bisa ya Pak, itu gimana? Contoh ya, berarti yang nah, coba balik lagi yang ini ya, 60 ini kan ya? Iya benar. Nah, ini dapatnya dari mana? Saldo akhir tahun ini, gitu ya, itu total dari jumlah 3 akun ini. Ya, berarti berapa itu? 65 ditambah 95 ditambah dengan 140. Dapatnya 300 ya? Betul? Betul. Betul. Nah,
persentase dari total ini, gitu ya, persentase ini itu dibandingkan dengan saldo akhir tahunnya. Nah, berarti 65 dibagi dengan 300. Dapatnya sebenarnya aslinya ya, 21,67 sekian kan gitu ya. Betul gitu nggak? Betul. Betul. Nah, 21,67 ini katakanlah kita bulatkan aja lah jadi 22 ya itu. Kemudian Akhir 95 dibagi dengan 300. Dapatnya 31,67 gitu ya. Bulatkan jadi 32. Genapkan aja. Dan itu ya. Terus kemudian yang ketiga 140 dibagi dengan 300, dapatnya 46,67. Gitu. Ini kelebihan, ini harus ini 46 aja. Kita buat 46. Gitu. Sehingga nanti total di sini ya memang 100% ini bagi pada saldo akhir tahunnya. Gitu. Dapat? Terima kasih Pak. Aman. Aman ya. Nah, jadi ini adalah langkah awal di mana kita nanti sebagai dasar untuk mengalokasikan selisihnya tadi. Gitu ya. Jadi proporsinya berapa sih sebetulnya saldo dari setiap akun ini terhadap saldo akhir tahunnya? Gitu. Sehingga nanti dari persentase ini, masing-masing persentase ini yang akan kita gunakan untuk menghitung alokasi ini. Gitu. Membebanannya untuk masing-masing akun berapa? Gitu. Nah, di sini kan ada 22%, kan itu ya, dikali dengan 20, 32% dan juga 46%. Sehingga nilai inilah yang dialokasikan, dibebankan pada akun tersebut di akhir tahun. Gitu? Dapat ya? Oke, yang lain? Ada yang kurang jelas? Nah, di sini intinya yang teman-teman perlu perhatikan adalah membebankannya, ya, membebankannya. Dan ini kan berarti kita membebankan nih, gitu ya, pada HPP atau ikhtisar laba rugi, selisihnya, kan gitu ya, selisihnya. Oke. Nah, kalau dia ternyata signifikan, maka dia harus dibebankan pada masing-masing akun tersebut. Akunnya apa saja? Ada 3 akun. Akun barang dalam proses, barang jadi, dan juga harga pokok penjualan. Gitu ya. Nah itu. Sampai sini bisa diterima, teman-teman? Ya, ada yang masih bingung mungkin dari teman-teman yang lain? Oke, nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, saya geser ke materi selanjutnya. Oke. Nah, itu tadi adalah bagaimana cara kita membebankan biaya overhead, gitu ya, biaya overhead dengan kedua cara tadi, gitu ya. Dibebankan kepada ikhtisar laba rugi atau dibebankan kepada masing-masing akun, gitu. Nah, materi selanjutnya itu berkaitan dengan standar costing. Nah, standar costing itu apa, Pak? Gitu ya. Maka standar costing di sini sederhananya adalah bagaimana kita menentukan biaya standar untuk memproduksi sesuatu, gitu ya, memproduksi produknya. Gitu, katakanlah kalau mau buat satu pensil ini biaya standarnya berapa?
Dan ini kan ada komponennya, ada plastiknya, ada ada logamnya misalkan ya. Nah, untuk memproduksi satu pensil ini, gitu ya, satu pen ini, ballpoint ini, itu biaya standarnya berapa? Gitu. Standarnya berapa? Nah, kenapa kok penting kita untuk menentukan biaya standar ini, gitu ya? Agar ada kontrol nantinya, agar ada pengendalian. Sehingga nanti kalau ternyata kok biayanya untuk membuat satu pensil ini lebih tinggi, berarti ada penggunaan sumber daya yang berlebihan, sehingga kita perlu efisienkan. Kalau ternyata kurang dari biaya standarnya, artinya apa? Ya bisa jadi barangnya ini nggak sesuai dengan standar, gitu. Sehingga mungkin nanti dia rusak di tengah jalan, gitu ya, tidak sesuai dengan standarnya. Nah, pentingnya adalah untuk membuat standar biaya di sini, itu untuk memastikan bahwasanya produk yang dihasilkan itu memang sesuai dengan spesifikasi dan kualitasnya, kan gitu. Nah, maka biaya standar di sini atau standar costing di sini dia merupakan biaya yang ditentukan di awal, ya teman-teman. Jadi biayanya ini sudah di setting, sudah ditentukan di awal. Oke, biayanya sudah ditentukan di awal, yang dimana dia mencerminkan biaya yang seharusnya untuk menghasilkan produk atau melaksanakan kegiatan tertentu dalam kondisi normal. Ya, jadi intinya tadi, untuk memproduksi satu produk ini, standarnya berapa sih? Gitu. Kalau kita berbicara standar, maka ukurannya apa? Maka ukurannya adalah asumsi normal, di mana barang ini bisa berfungsi gitu ya, sesuai dengan spesifikasinya. Gitu. Nah, kemudian biaya, gitu ya, biaya ini itu sudah ditentukan sebelumnya, gitu ya, untuk satu atau sejumlah unit dalam satu periode. Gitu. Nah, karena untuk memproduksi satu pensil ini, satu pen ini, kan komponennya kita sudah pasti tahu ya, ada bahan bakunya, ada tenaga kerjanya, dan juga ada overheadnya. Nah, maka kita nanti pada akhirnya akan tahu, gitu ya, berapa standar biaya untuk masing-masing komponen tersebut. Gitu ya. Biaya standar untuk bahan bakunya berapa, biaya standar untuk tenaga kerjanya berapa, biaya standar untuk overheadnya berapa. Nah, itu intinya. Nah, nih. Maka pada akhirnya kita akan bisa melihat gitu ya, berapa seharusnya biaya yang dikeluarkan. Gitu ya. Berapa seharusnya suatu tersebut. Kemudian nanti dibandingkan dengan berapa, ketiga hal inilah yang nanti itu yang akan menjadi apa istilahnya, yang menjadi perhatian kita dalam menentukan biaya standar. Maksudnya seperti apa sih Pak? Ini nanti kita akan bisa lihat maksud dari ketiga hal ini. Ya. Sehingga nanti ini kenapa ya kok nggak bisa pen saya? Nah, oke. Sehingga ketika nanti kita akan menentukan berapa sih standar untuk biaya bahan bakunya, berapa sih standar untuk tenaga kerjanya, dan berapa sih biaya untuk overhead, gitu ya. Nah, maka nanti kita akan tahu, taunya dari mana?
untuk memproduksi satu pen, gitu ya, kan ada komponen 3 tadi, bahan baku, tenaga kerja, dan juga overhead. Oke, overhead. Nah, dari ketiga hal ini, gitu ya, kan masing-masing kan punya komponen masing-masing ya. Bahan baku, katakanlah. Bahan baku, berapa biayanya? Ini pertama, berapa biayanya? Misalkan kalau bikin pen di sini, berarti dia butuh plastik, dia butuh eh, apa namanya, logam misalkan, gitu ya, itu logam. Berapa cost-nya, biayanya? Apa? Nah, cost-nya berapa? Nah, selain cost-nya, untuk memproduksi satu pen ini, dia butuh berapa ya jumlahnya? Nah, jumlah atau unitnya berapa? Katakanlah, untuk satu pen ini dia butuh plastik itu seberat, katakanlah 50 gram, gitu ya. Komponen pembentuk dari satu pen ini, bahan bakunya adalah 50 gram plastik. Logamnya berapa? Katakanlah 25 gram logam. Kan? Nah, per 1 gram itu harganya berapa? Gitu. Nah, itu maksudnya. Maksud di sini. Berapa biaya yang dibutuhkan dan juga berapa jumlah unit. Sehingga kita nanti akan tahu berapa harga yang harus kita bayar. Berapa biaya yang harus kita keluarkan untuk membuat satu pen ini dari bahan bakunya. Tapi kan tidak hanya bahan baku, juga begitu juga dengan tenaga kerja. Untuk produksi satu pen ini berapa tenaga kerja? Katakanlah satu tenaga kerja, oke, satu orang, gitu ya, orangnya satu. Nah, satu orang ini dia butuh waktu berapa lama? Katakanlah 2,5 jam, gitu ya, 2,5 jam, gitu. Nah, berapa biaya yang harus dibayarkan? Oke, satu orang 2,5 jam, tarifnya berapa? Nah, nanti dikalikan, dihitung berapa standar biayanya. Begitu juga dengan nanti overhead, gitu ya, sehingga nanti akan terciptalah yang namanya standar kuantitas dan standar harga. Untuk produksi satu unit ini, standar kuantitasnya berapa? Plastiknya butuh berapa, gitu ya, logamnya butuh berapa, tenaga kerjanya butuh berapa lama, gitu ya, overheadnya nanti berapa, gitu ya. Oke, nah itu yang dimaksud sebagai standar kuantitas. Sedangkan standar harga berarti yang ini tadi, berapa costnya, ya, costnya berapa, gitu, sehingga nanti dapat biaya yang harus dibayar. Oke, nah maka ini konsep dasarnya, di mana biaya standar adalah biaya yang ditentukan sebagai standar untuk membuat atau memproduksi satu atau produk dalam satu periode. Perlu untuk tahu standar biaya di sini untuk acuan sebagai penyusunan anggaran, gitu ya. Penyusunan anggaran ini menjadi penting, gitu. Kenapa kok penting ya? Pastilah ya, kalau kita mau merencanakan produksi 1 juta pen di tahun depan, butuh biaya berapa sih, gitu, ya kan? Nah, maka nanti ini menjadi penting standar biaya atau biaya standar di sini. Begitu juga fungsinya adalah untuk membebankan biaya ke persediaan bahan baku dan juga barang dalam proses dan juga
Oke. Oh, ini ada lagi fungsi yang ketiga, yang lainnya. Begitu juga untuk pengendalian biaya. Ya, untuk mengendalikan biaya. Artinya dalam proses produksi jangan sampai biayanya berlebihan. Kalau berlebihan ya berarti waste, kita sia-sia. Tapi kalau kurang berarti kualitas produknya dipertanyakan. Ya, jadi harus memang sesuai dengan standar. Nah, kemudian juga fungsi yang lain menyederhanakan prosedur perhitungan biaya dan mempercepat laporan biaya. Oke, sehingga ketika punya standar biaya itu akan jauh lebih mudah kita dalam melakukan perhitungan biaya. Ya, nah itu tujuan-tujuannya. Nah, sama dengan overhead tadi ya. Ini konsepnya sama dengan overhead tadi. Maka yang namanya biaya standar di sini itu adalah yang diasumsikan. Kan dia disetting di awal ya. Kan tadi biaya standar di sini, biaya standar di sini kan ditentukan di awal ya, di awal. Oke, katakanlah bahan baku biaya standarnya $1,5 misalkan. Oke, maka $1,5 di sini itu nanti yang dimaksud sebagai standar dasar. Ya. Standar dasar. Yang dimana standar dasar di sini itu biasanya diambil dari informasi sebelumnya. Informasi sebelumnya. Dan ketika proses produksi nanti dilakukan, kan bisa jadi berbeda ya biayanya. Oh ternyata bahan bakunya sekarang karena Trump, gitu ya. Karena Trump memberlakukan tarif baru, nah, misalkan gitu ya. Akhirnya biaya bahan bakunya dia jadi berubah, jadi lebih besar, 1,75. Nah, 1,75 inilah yang nanti dia akan menjadi standar sekarang. Gitu. Nah, standar sekarang ini diperoleh dari mana? Nah, bisa jadi dari standar aktual yang diperkirakan, perkiraan dari kondisi makroekonomi yang sekarang itu nilainya sekian, gitu ya, atau standar teoritis, gitu ya. Standar teoritis itu misalkan umumnya biaya bahan baku ini sekarang harganya sekian, ataupun standar normal, nya berapa, gitu ya. Nah itu. Yang intinya kita akan ada membandingkan ini, standar dasar dan juga standar sekarang. Ini sumbernya dari mana? Ini sumber ya. Sumber informasi sekarang itu dari mana? Ya bisa aktual yang diperkirakan, normal ataupun teoritis. Ya. Nah, ketika ada selisih antara standar dasar dan juga standar sekarang, gitu ya, maka itu nanti yang dikenal sebagai variance. Gitu ya. Yang dikenal dengan variance. Variance itu apa? Variance itu adalah selisih antara standar costing dengan actual costing. Standar sekarang itu adalah biaya aktual. Ini biaya standar. Selisihnya itu adalah variance. Oke. Sehingga kalau di sini, contoh ini saja ya, contoh ini tadi, 1,5 dengan 1,75, berarti variansnya berapa? Nah, variansnya adalah 0,25. Oke. Nah, ya, itu terkait dengan biaya standar dan varians. Nah, selanjutnya adalah bagaimana kita menentukan biaya standar. Ya, tadi sebenarnya sudah di-spill dikit ya. Nah, maka untuk menentukan biaya standar bisa diperoleh dari mana saja. Gitu.
Bisa jadi dari pengalaman periode sebelumnya, atau survei lapangan, atau observasi perusahaan sejenis, gitu ya, ataupun uji coba sendiri, yang nanti pada akhirnya dapat tuh biayanya berapa sih sebetulnya. Yang itu belum tentu aktual. Nah, kalau aktual itu kan berarti sudah proses produksinya berjalan. Tapi kalau standar ini tadi, konsepnya apa? Dia ditentukan di awal. Di awal. Nah, menentukan di awal itu informasinya dari mana? Bisa jadi ini, gitu ya. Nah, bisa jadi salah satu dari itu. Apakah harus dipakai semua? Ya enggak, gitu ya. Enggak harus semuanya. Tergantung informasi yang bisa diperoleh dari mana, gitu ya. Nah, itu bisa menjadi dasar, gitu ya, untuk kita menentukan biaya standar. Oke. Nah, biaya standar di sini kaitannya dengan pengambilan keputusan seperti apa? Gitu. Apa hubungannya dengan proses pengambilan keputusan? Maka biaya standar di sini nanti akan membantu manajer, gitu, agar terhindar dari kelebihan atau kekurangan supply. Nah, ini fungsinya. Kan tadi kita menentukan tuh, satu pen, itu komponennya apa saja? Bahan baku, kuantitas unitnya berapa, terus tenaga kerjanya, biayanya berapa, jam kerjanya berapa, overhead biaya berapa, macam-macam ya. Salah satu contohnya misalkan pakai jam lah, jam berapa. Jadi nanti manajer tahu, oh iya, satu pen itu kebutuhannya standarnya adalah sekian. Kalau nanti memproduksi 1000 pen, itu berarti butuh sumber dayanya berapa? Tadi kan dikali 1000. Nah, fungsinya apa kita tahu ya, ini tadi, agar tidak kelebihan, gitu ya, agar tidak kelebihan atau kekurangan supply. Nah, kita tahu, oh butuh plastiknya sekian, butuh logamnya sekian, butuh orangnya sekian, gitu ya. Nah itu, sehingga manajer tahu kebutuhannya berapa. Kemudian kaitannya yang kedua adalah informasi biaya standar ini nanti juga bisa menolong manajemen dalam memutuskan apakah perusahaan akan menerima pesanan khusus atau tidak. Nah, maksudnya gimana? Ini teman-teman belum dapat, teman-teman sudah dapat akuntansi manajemen belum? Belum. Namanya dan keputusan taktis. Nah, pengambilan keputusan taktis. Salah satu contohnya adalah kalau ternyata, gitu ya, kondisi normal, gitu ya, ini overhead ini misalkan mesin itu kapasitas normal produksi itu 1500, gitu ya. Kapasitas normal untuk produksi itu 1500. Jadi satu periode itu mesin ini bisa memproduksi sampai dengan 1500 pen, gitu ya. Nah, ketika perusahaan di periode ini merencanakan dia memproduksi 1000 pen, masih ada sisa kapasitas nggak, teman-teman? Masih ada sisa ya? Masih ada sisa kapasitas untuk bisa memproduksi. Jadi mesinnya tuh masih bisa beroperasi, gitu. Mesinnya masih bisa beroperasi, sehingga mampu untuk menambah, gitu ya,
produksinya sebesar 500 lagi gitu. Sehingga misalkan ada pesanan khusus, ini kan 1000 ini kan proses produksi reguler. Ternyata tiba-tiba ada pesanan masuk lagi baru dari pembeli gitu ya, dari pembeli, dari konsumen. Tolong dong, ini ada pesanan butuh untuk produksi 400 pen gitu ya. Nah, perusahaan mungkin nggak nih untuk melakukannya gitu ya. Ternyata kita masih ada space nih, mesin kita masih bisa beroperasi lagi gitu. Nah, maka informasi ini nanti bisa menolong tuh manajemen untuk bisa menerima pesanan khusus atau tidak. Kalau ternyata di reguler ini dia sudah produksi 1400, kemudian ada pesanan 500, kira-kira memungkinkan atau tidak? Ya, maka tidak memungkinkan. Kalau ada pesanan 500 lagi gitu. Nah, informasi ini tadi itu penting, teman-teman. Gitu ya. Informasi ini tadi itu penting dalam proses pengambilan keputusan nantinya. Mendaftarkan dengan fasilitas yang ada sekarang. Ya. Nah, contoh sama ini intinya ya, intinya yang 1 dan 2 tadi. Gitu. Jadi manajemen itu bisa menentukan gitu ya, berapa suplai yang harus disediakan, baik itu bahan bakunya, tenaga kerjanya, gitu ya. Begitu juga bisa memutuskan apakah bisa menerima pesanan khusus atau tidak. Ya. Nah, fungsi yang lain adalah untuk kendali biaya atau cost control. Gitu ya. Dalam standar biaya ini, dia nanti akan dibandingkan antara aktual dengan standarnya. Gitu ya. Sehingga kalau kita bisa membandingkan antara aktual dan standar, kan standarnya tadi sudah tuh. Ini adalah standar. Ini adalah biaya standarnya. Oke. Ini standar. Nah, ternyata aktualnya apa? Gitu. Nah, sehingga nanti kita bisa bandingkan dalam proses produksi, ternyata biaya-biaya yang dikeluarkan itu berapa banyak. Gitu. Nah, nanti kita bandingkan antara standar dan aktualnya. Apakah proses produksi gitu ya. Nah, contohnya analisis biaya standar dapat mengungkapkan nantinya bahwasanya suatu biaya itu sudah terlalu tinggi karena faktor di luar kendali perusahaan, jadi misalkan kenaikan harga baku gitu ya, atau karena departemennya itu boros dalam pemakaiannya. Nah, ini bisa nanti dianalisis, teman-teman. Gitu. Penyebabnya itu apa sih sebetulnya? Gitu. Penyebabnya apa? Apakah karena memang tarif biaya bahan bakunya berubah karena adanya faktor-faktor ekonomi di luar perusahaan, atau karena ya proses produksinya nggak efisien gitu. Nah, itu nanti bisa menjadi bahan evaluasi. Ya, kelemahan gitu. Kelemahannya apa? Dia sifatnya kaku gitu ya, tidak fleksibel. Padahal proses produksi itu sifatnya dinamis, perubahannya itu bisa berubah sewaktu-waktu gitu ya. Di awal tahun sudah ditentukan tuh biaya standarnya sekian. Tiba-tiba bulan April, tiba-tiba Trump memberlakukan tarif baru. Nah, ini kan jadi masalah nih. Gitu. Bisa jadi tarifnya sekarang katakanlah kena tarif tinggi gitu ya. Kemudian nanti yang Bapak Presiden menugaskan itu ya, Menteri Luar Negeri untuk membicarakan khusus gitu ya.
terkait dengan tarif misalkan. Nah, ini kan masih berubah-berubah terus nih tarifnya nanti. Sangat dinamis perubahannya. Sehingga pada akhirnya ya biaya standar yang sudah ditentukan di awal tahun itu ya nggak bisa fleksibel gitu karena sudah ditentukan di awal biaya standarnya. Gitu. Kan biaya standar dilakukan, maka fungsi alat ukurnya itu menjadi tidak efektif. Gitu. Jika kelemahan dari biaya standar, gitu ya, dimana ketika dia dihadapkan pada perubahan yang dinamis, ya dia akan susah. Gitu. Padahal ya kita harus realistis ya, harus realistis bahwasanya ya perubahannya ini bukan karena keinginan dari perusahaan, tapi memang perubahan karena faktor-faktor di luar perusahaan, gitu. Ya. Nah, kemudian bagaimana sih kita menghitung biaya standar per unit, gitu ya, atas unit yang diproduksi? Maka di sini ada langkah-langkahnya. Ya, di mana biaya standar dapat dibentuk dari harga unit standar atau standard price dan juga standar unit price dan juga standar input quantity, ya. Kemudian standar biaya bahan baku langsung terdiri dari harga, nah ini ya, nanti akan lebih enaknya kalau dilihat di belakang, ya. Bagaimana kita menghitung biaya standar? Intinya ini. Kan nanti yang di awal tadi loh. Nah, yang mana? Yang di awal tadi. Intinya ini. Nah, ini. Berapa biayanya, berapa kuantitasnya, dan berapa harga yang harus dibayar. Gitu. Dan itu berlaku untuk setiap komponen tadi, baik itu bahan baku, nah ini material cost ya, direct material, ada direct labor, dan juga standar biaya overhead pabrik. Ya. Tuh. Nah, contoh ilustrasi di sini. Nah, contoh ilustrasinya. Penentuan biaya standar untuk produksi apa? Produksi perusahaan Bite and Pick memproduksi dessert box. Nah, contohnya ini. Ukurannya 350 gram. Apa saja yang dibutuhkan? Nah, ada susu, keju, gula, coklat, maizena, margarin, gitu ya, dan box untuk kemasannya. Nah, bagaimana kita menghitung standar cost-nya? Nah, maka ini contohnya, teman-teman. Bagaimana kita menghitung standar cost tersebut. Ini, Pak, ini kok rumit banget sih kelihatannya. Enggak, gampang kok ini, teman-teman. Ya, gampang. Gampang. Intinya tadi, 3 hal tadi. Gitu ya. Berapa price-nya, berapa kuantitasnya, dan nanti pada akhirnya berapa harga yang harus dibayar. Ya, berlaku untuk direct material, labor, dan juga overhead. Ya. Oke. Contoh susu, gitu ya. Oh, susu untuk produksi 1 dessert box, gitu ya. Untuk buat 1 dessert box, ya, untuk buat 1 dessert box, oh ternyata butuh susunya 400 gram. Kejunya 75 gram. Gulanya 80 gram. Coklatnya 150, maizena 24, margarin 84, Oreo 130, boxnya 1. Ya. Standar price-nya berapa? Gitu ya. Standar price itu adalah harga per 1 satuan. Berarti per 1 gramnya berapa sih susu ini? Gitu ya. Nah, ini ngitungnya gimana? Nah, misalkan susu itu kan belinya katakanlah 500, katakanlah berapa ya biasanya susu? Katakanlah 500 gram lah ya. 500 gram. Harganya berapa tuh? Misalkan. Oh, harganya 50.000 misalkan. Berarti per gramnya berapa? Nah, kan dihitung tuh. Berarti ini yang menjadi standard price. Gitu. Berarti ini misalkan 500 rupiah. 100 rupiah ya. 100 rupiah. Oke. Nah, itu standard price.
per satu satuan. Oke. Begitu juga dengan keju. Oh, standar price-nya berapa per gramnya? 120. Gulanya Rp10 per 1 gram. Coklat Rp52 per 1 gram. Box-nya 4.000 per 1 piece box gitu ya. Satu pack-nya 4. Cost-nya berapa? Nah, ini dikalikan. Nah, ini dikalikan masing-masing. Sehingga diperoleh ini. Standard cost. Nah, ini adalah biaya standar untuk bahan baku. Sehingga total biaya standar untuk bahan bakunya adalah sekian, 45.808. Sedangkan untuk direct labor-nya, untuk tenaga kerjanya, operator mesin, dia untuk produksi satu dessert box itu butuh waktu 20 menit. Per menitnya itu dihargai Rp400. Gitu. Sehingga biaya per satu produk untuk tenaga kerjanya adalah 8.000. Gitu ya. Sehingga standar cost untuk direct labor-nya adalah 8.000. Kemudian factory overhead-nya ada variabel, ada fix, kan gitu. Standarnya 20 menit. Gitu ya. 20 menit. Standar price-nya 150. Ya, 150. Sehingga standar cost-nya adalah 3.000 untuk variabel dan juga fixed cost. Sehingga total factory overhead standarnya adalah 6.000. Sehingga total biaya standar untuk satu unit dessert box adalah 59.808. Satu unit dessert box. Ini adalah biaya standarnya. Nah, inilah yang ditentukan di awal, teman-teman. Ditentukan di awal, gitu ya, sebelum proses produksi dilakukan. Oke, nah ini ditentukan di awal. Yang ini menjadi acuan, yang menjadi guidance dalam proses produksi nantinya. Sehingga nanti kalau mau produksi 1000 dessert box, oh berarti perlu beli bahan bakunya berapa nih? Ya, tinggal dikali 1000. Ya. Direct labor-nya, dia kalau mau produksi 1000 berarti 2000 menit. 2000 menit itu berapa jam? Kalau berapa jam ini misalkan butuh berapa tenaga kerja misalkan. Nah, itu. Terus juga overhead-nya juga sama. Ya, sehingga inilah cara kita untuk menghitung standard cost. Oke. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Silakan, ada pertanyaan? Untuk standar costing, intinya adalah kita menentukan biaya standar untuk produknya. Oke, silakan, ada pertanyaan seperti sini? Catherine? Pak mau tanya, tadi kan kita bisa ngambil contoh ya, yang pertama kan susu, terus standar price-nya 17 ya tadi. Nah itu kan dia sebelahnya per gram, itu emang selalu per gram terus per menit atau nanti kayak kita dikasih tahu takarannya gitu? Nah, kalau di real case ya, di real case kan ya macam-macam ya, real case-nya macam-macam. Mau produksi, intinya kan mau produksi katakanlah satu produk itu bahan bakunya apa, butuhnya berapa banyak. Nah, satuannya kan bisa macam-macam ya, bisa gram, bisa kilogram, gitu ya. Misalkan kalau meja, misalkan meja itu kan berarti kan bisa meter atau sentimeter, kan gitu kan ya. Atau misalkan kalau dia kaitannya dengan volume misalkan, gitu ya. Volume berarti kan misalkan dia pakai liter, gitu ya. Ataupun ya macam-macam gitu ya.
atau CC. Nah, itu kan macam-macam tuh. Nah, ya intinya pada akhirnya satuannya itu bisa beragam, tergantung dari unit yang mau diproduksi. Itu di real case-nya. Tapi kalau misalkan nanti misalkan di soal gitu ya, di pengerjaan soal ya pasti akan dikasih tahu gitu. Satuannya menggunakan apa. Sehingga nanti memang ya pasti akan tersedia di situ mau menggunakan satuan apa. Gitu. Tapi pada intinya teman-teman yang harus pahami adalah ya tadi mau membuat satu produk ini komponen penyusunnya apa saja gitu. Nah, produknya kan bisa macam-macam. Tapi komponennya ya nanti tergantung dari produknya apa. Gitu. Misalkan mau produksi Coca-Cola misalkan. Nah, Coca-Cola itu penyusunnya apa? Satu botol Coca-Cola misalkan. Ya air Coca-Colanya, kalau mau lebih detail lagi, ada essence Coca-Colanya, ada bubuknya, ada airnya, ada sodanya misalkan. Soda itu berarti kan karbon apa? CO2 ya, kalau nggak salah ya. Saya lupa. Itu yang dimasukkan gitu ya. Nah, seluruh komponen tadi itu nanti yang akan dihitung gitu. Yang satuannya ya tergantung dari itu tadi. Gitu. Kalau air ya berarti nanti pakai cc untuk liter misalkan, mililiter gitu ya. Kalau dia bubukan ya pakai gram misalkan. Kalau misalkan ya kalau kaitannya dengan berat gitu ya gram-gram kayak gitu. Kalau misalkan kalau produksinya ya contohnya saja meja itu bisa pakai meter, sentimeter dan lain-lain. Gitu. Berarti Pak kalau misalnya di soal nggak dikasih tahu tuh, tapi kita tahu standar usage-nya anggap aja 1 jam. Terus standar price-nya kayak tadi nih 400 ya kan. Boleh nggak kita langsung tarik kesimpulan kalau misalnya 400-nya itu per menit? Nah, kalau ini ya tricky ya dalam artian kalau di kasus soal sih pasti dikasih tahu, karena nanti kalau nggak dikasih tahu itu akan menimbulkan apa persepsi dan jawaban yang berbeda. Nah, kalau di contoh kasus soal kan ya pasti nanti akan dikasih tahu dia pakainya menit kah, butuh waktunya atau jam atau detik misalkan, ya itu nanti pasti akan dikasih tahu biar menghilangkan asumsi-asumsi yang berbeda. Gitu. Oke, makasih Pak. Oke. Ada lagi yang lain? Jelas, teman-teman? Aman? Oke, masih menyimak ya? Masih hadir ya? Oke. Insya Allah gampang-gampang kok, teman-teman. Jadi, apa namanya? Ini kan intinya tadi, bagaimana kita membuat harga biaya standar gitu. Oke, itu kemudian kalau tidak ada pertanyaan, kita masuk ke materi berikutnya ya. Oke. Selanjutnya berkaitan dengan ABC, gitu ya, ABC. ABC itu Activity Based Costing. Jadi ini ceritanya adalah pembebanan biaya itu berdasarkan aktivitas. Gambarannya gini, kalau tadi sebagai contoh yang fungsional base, gitu ya, pembebanan biaya fungsional, yang dimana cost driver yang dipakai gitu ya, pemicu biayanya itu unit produksi. Berarti ceritanya kalau nanti perusahaan memproduksi 1000 pen, maka seluruh biaya overhead akan dibagi sejumlah 1000 pen tersebut. Dan gitu ya. Nah, kalau untuk
ABC di sini atau activity based costing, pembebanannya tidak hanya pada satu cost driver saja. Gitu. Jadi pembebanannya tidak hanya pada unit yang diproduksi saja, tetapi nanti bisa beragam, bergantung pada aktivitas yang terjadi. Gitu. Bergantung pada aktivitas yang terjadi. Oke. Nah, contohnya nanti seperti apa? Kita akan bahas satu persatu. Nah, kenapa kok ada ABC? Gitu ya. Maka ABC di sini, activity based costing, dia adalah sistem perhitungan biaya dengan cara menelusuri pemicu biaya secara langsung. Di mana pemicu biaya tersebut itu berdasarkan aktivitas yang berkaitan dengan biaya tersebut. Gitu ya. Yang bergantung pada cost objeknya, gitu. Kemudian perhitungan biaya dengan metode ABC di sini, dengan metode activity based costing, dia akan jauh lebih akurat dibandingkan dengan metode tradisional. Di mana kalau metode tradisional tadi, yang functional based tadi, itu dia pakai ukurannya unit, sedangkan ABC di sini macam-macam dia nanti. Tidak hanya pada jumlah unitnya, tidak hanya pada volume produksinya saja. Jadi kalau ABC dia akan lebih akurat dibandingkan dengan yang tradisional, yang hanya pada unit saja. Nah, di ABC ini nanti kita akan kenal, gitu ya, yang namanya, yang kemarin itu sudah kenal juga ya, bahwasanya ada yang namanya driver atau penggerak biaya, gitu ya, cost driver, penggerak biaya, yang dimana cost driver di sini atau driver di sini pemicunya itu dia merupakan variabel atau dasar yang digunakan untuk alokasi biaya overhead. Jadi ini fokusnya pada apa? Biaya overhead lagi-lagi, gitu ya. Nah, kemudian ada yang namanya pemicu sumber daya, di mana pemicu sumber daya atau resource driver di sini itu adalah dasar yang digunakan untuk mengalokasikan biaya dari sumber daya ke aktivitas yang berkaitan dengan sumber daya tersebut, gitu ya. Oke. Nah, kemudian ada juga yang namanya pemicu aktivitas atau activity driver, di mana activity driver di sini adalah adalah dasar atau variabel yang digunakan untuk membebankan biaya dari suatu aktivitas ke produk, pelanggan atau objek biaya final. Ya, jadi intinya ada driver, pemicu atau penggerak biaya, ada pemicu sumber daya dan pemicu aktivitas. Nanti kita akan tahu, ya. Sementara itu. Nah, di dalam proses produksi, teman-teman, nah teman-teman ini perlu juga memahami bahwasanya ada yang namanya tingkatan agregasi, gitu ya. Ada yang namanya tingkatan agregasi, di mana tingkatan agregasi di sini adalah proses produksi ini dia dilakukan, gitu ya, dilakukan apa ini istilahnya, mudahnya adalah biaya nanti, gitu ya, biaya yang ditimbulkan, gitu ya, biaya yang ditimbulkan itu dia akan melekatnya pada apa, gitu ya, tingkatan agregasi. Yang pertama ada tingkat unit, di mana biaya tingkat unit dia bersifat proporsional, artinya jumlah yang diproduksi ya biayanya akan mengikuti dengan jumlah yang diproduksi tadi, gitu ya. Jadi pemicunya di tingkat unit, gitu ya, adalah ukuran aktivitas yang berhubungan dengan jumlah unit yang diproduksi, ya. Jadi ukuran aktivitasnya. Oke, pemicunya itu based on unit,
yang diproduksi. Ada juga yang tingkatnya tingkat batch. Gitu ya. Jadi dalam proses produksi itu dia bisa jadi dibagi ke dalam batch-batch tertentu. Katakanlah gini, untuk mengilustrasikannya, kalau mau produksi 1000 pen, gitu ya, 1000 pen, nah perusahaan tuh dia mau langsung produksi 1000 atau enggak, gitu ya, mau langsung diproduksi 1000 unit atau enggak, ya kan macam-macam tuh. Oh ya udahlah, biar tidak kerjanya terlalu berat, kita bagi dua. Nah, bagi dua itu istilahnya adalah batch, gitu ya. Batch pertama produksi 250, batch kedua produksi 250, gitu ya. Sehingga nanti agregasinya akan beda, gitu ya. Kalau unit ya nggak melihat apakah dia dibagi ke dalam batch atau tidak, gitu, contohnya, gitu ya. Sehingga di sini yang di tingkat batch, maka batch itu adalah total dari unit-unit serupa yang menyusunnya. Ya, biaya tingkat batch adalah biaya yang didapatkan dari jumlah batch yang diproduksi dan dijual. Jadi di sini konteksnya adalah jumlah batch, berapa batch dalam proses produksinya. Sehingga total biaya itu di tingkat batch tidak dipengaruhi oleh jumlah unitnya. Ya. Sebagai contoh, gitu ya, sebagai contoh. Kalau misalkan tadi produksi 1000, gitu ya, produksi 1000, maka kalau misalkan di batch 1, katakanlah, batch 1 produksi 200, batch 2 300, batch 3 500 misalkan, maka dia akan dianggap sama secara batch. Berarti akan ada 3 batch dalam proses produksi, gitu ya, tanpa mempertimbangkan jumlah unit yang diproduksi tadi. Padahal kan unit produksinya kan beda-beda setiap batch, ya kan? Tapi biaya nanti, gitu ya, yang dialokasikan dia akan berdasarkan pada jumlah batch-nya. Kalau ada 3 batch, ya berarti nanti dibagi menjadi 3, gitu ya. Nah, itu tingkat batch. Ada juga yang tingkat agregasinya itu berdasarkan tingkat produk, gitu ya. Di mana produk di sini adalah macam-macam output yang diproduksi dan dijual suatu perusahaan, gitu ya. Pemicu tingkat produk merupakan ukuran aktivitas yang berhubungan dengan jumlah produk yang diproduksi, gitu ya, jumlah produk yang diproduksi. Kalau jumlah produk berarti gimana? Oh, ternyata perusahaan ini tidak hanya produksi pen saja, tapi juga ada produk-produk lain, gitu. Oke, sehingga nanti pembebanannya ya based on produknya, jumlah produknya ada berapa. Oke. Ada juga yang tingkat pabrik, bukan unit ya. Ini maksudnya pabrik. Kalau tingkat pabrik ya berarti pabrik di sini didefinisikan sebagai total dari semua produk, gitu ya. Biaya tingkat pabrik adalah biaya yang dikeluarkan untuk memelihara komponen yang ada di pabrik. Contohnya biaya penyusunan mesin. Ya. Oke. Jadi ini tingkatnya tingkat pabrik. Nah, inilah tingkat agregasi, gitu ya. Yang dimana nanti ya drivernya itu akan berbeda, gitu ya. Drivernya akan berbeda berdasarkan tingkatan-tingkatan agregasi tersebut, gitu ya. Pemicu biayanya akan menjadi berbeda. Nah, di sini contoh, gitu ya, contoh tingkatan. Jadi teman-teman melihatnya adalah nih, yang pertama. Jadi ini melihatnya menurun ya, teman-teman. Yang pertama ada aktivitas, kemudian ada biayanya, dan ada pemicu aktivitas, activity drivernya. Oke. Ada 4 tingkatan agregasi, ada unit, ada batch, ada produk, dan ada pabrik. Oke. Nah, contoh aktivitasnya. Nah, aktivitas
yang berkaitan dengan unit, gitu ya, aktivitas yang berkaitan dengan unit. Contohnya adalah pengecatan, gitu ya. Ini mengecat, katakanlah mewarnai produknya. Ada juga aktivitas yang kaitannya dengan batch, penyetelan. Nah, ini contohnya. Jadi dalam proses produksi, gitu ya, dalam satu kali proses produksi, gitu, kan sebelum produksi dimulai, gitu ya, pasti ada penyetelan, gitu ya, setting lah, gitu ya, setting. Gitu. Nah, settingnya ini itu tidak didasarkan pada unit ya. Kan dalam satu kali proses produksi, misalkan ada 2 kali proses penyetelan atau 1 kali proses penyetelan setting di awal ataupun di awal dan pertengahan misalkan, gitu ya, yang dimana penyetelan tadi, gitu ya, katakanlah setting mesin, gitu ya. Nah, itu kan tidak didasarkan pada unit yang diproduksi, tapi ya jumlah penyetelannya, gitu, jumlah settingnya, setting mesinnya, penyetelan mesinnya, gitu. Kalau produksinya 1000, jumlah penyetelannya berapa kali? Ya cukup 1 dan ataupun 2 kali penyetelan atau 1 kali penyetelan mesin. Oke. Nah, di tingkatan produk, nah, produk di sini aktivitasnya adalah desain. Aktivitasnya desain produk. Nah, ada berapa produk nih yang didesain? Katakanlah 4. Meskipun unit yang diproduksi masing-masing 1000, ada 4000, terus secara total kan desainnya itu tidak 4000 kali, tapi 4 kali. Kan gitu. Contoh aktivitasnya. Terus di tingkatan pabrik. Pabrik ini aktivitasnya adalah aktivitas penerangan. Gitu ya. Aktivitas penerangan. Misalkan. Oke. Nah, ini contoh-contoh aktivitasnya di masing-masing tingkatan agregasi tadi. Oke. Kemudian contoh biayanya apa untuk aktivitas tersebut? Aktivitas pengecatan ini biayanya apa? Oh, bahan baku tidak langsung. Oke, ada biaya bahan baku tidak langsung. Kemudian di tingkat batch untuk penyetelan mesin, berarti di situ ada biaya gaji karyawan bagian penyetelan. Ya. Kemudian untuk aktivitas desain ada gaji desainer, biaya yang muncul. Kemudian kalau pabrik penerangan ada biaya penyusutan. Gitu. Nah, kemudian pemicu aktivitasnya, ya, activity drivernya apa? Oh, untuk pengecatan berarti dia jam tenaga kerja langsung. Berarti jamnya. Pemicunya kan berapa lama dia mengecat. Ya. Pak, ini kok bahan baku tidak langsung, Pak? Kok bukan bahan baku langsung? Ya. Nah, lagi-lagi kita bahasnya adalah overhead. Gitu ya, bukan bahan baku langsung, ya, tapi overhead yang sedang kita bicarakan. Ya, sehingga aktivitas pengecatan itu bukan komponen utama dari pembuatan produknya. Dia penunjang sehingga bahan baku tidak langsung. Nah, untuk mengecat berarti drivernya apa? Yang memicu pengecatan itu, yang memicu biaya. Oh, dia adalah jam tenaga kerja langsung. Berarti berapa jumlah jam untuk melakukan pengecatan. Oke. Terus untuk gaji bagian penyetelan, nah, pemicu aktivitasnya, drivernya adalah jam penyetelan. Berapa lama waktu dia untuk melakukan setting mesin, misalkan. Terus kemudian untuk desainer, gaji desainer, pemicu aktivitasnya apa? Drivernya, oh, jumlah desain. Terus kemudian untuk penerangan, dia penyusutan, dia drivernya apa? Activity drivernya, oh, dia adalah luas ruang yang ditempati. Berarti misalkan meter persegi, gitu ya.
berapa meter persegi yang diterangi. Ya. Nah, ini contoh-contoh dari pemicu biaya, gitu ya, pemicu aktivitas. Nah, bedanya apa sih antara tradisional dan juga ABC? Gitu ya. Bedanya kalau tradisional dia hanya terbatas pada volume. Dia hanya terbatas pada volume atau jumlah unit. Sedangkan kalau ABC dia tidak terbatas. Artinya ya kan tadi macam-macam ya. Dia macam-macam, bisa jam tenaga kerja langsung, bisa jam penyetelan, jumlah desain, bisa luas, kan gitu. Nah, ini macam-macam. Gitu. Yang artinya untuk overhead yang ada, gitu ya, overhead yang ada di sini nanti akan dibebankan menggunakan masing-masing ini, gitu ya. Semua akan dipakai, semua akan dipakai. Kalau dia tradisional, ya hanya pakai jumlah unit aja, berapa jumlah unit yang diproduksi selesai. Tapi kalau ABC tergantung pada aktivitasnya apa saja, gitu ya. Terus kalau tradisional jumlah aktivitas atau dasar alokasinya hanya satu. Kalau ABC dia jumlah aktivitasnya, gitu ya, akan memengaruhi overhead, gitu ya. Dasar alokasinya akan ya macam-macam, gitu ya, akan macam-macam, dan dia akan lebih dari satu, nggak hanya unit saja. Dan itu. Kemudian biaya produk yang dilaporkan lebih tinggi. Nah ini untuk produk dengan jumlahnya banyak dan biaya per unit lebih rendah untuk produk dan jumlahnya sedikit. Oke. Biaya produknya itu nanti akan lebih tinggi dibandingkan apa ini istilahnya? Ya kalau yang di tradisional dia biaya produknya bisa lebih tinggi ataupun lebih rendah. Gitu ya. Kalau produknya sedikit, karena kan based on unit kan tadi ya, based on unit, maka nanti biaya produknya lebih rendah. Kalau tinggi, dia akan lebih banyak. Sedangkan kalau ABC, maka biaya produk per unitnya, dia tidak bergantung dengan banyak atau sedikitnya jumlah yang diproduksi. Gitu. Tidak bergantung pada sedikit banyaknya jumlah unitnya. Gitu. Kemudian yang tradisional, yang keempat perbedaannya ada sistem perhitungannya di sini hanya satu tahap. Jadi langsung pokoknya dibebankan pada produk. Sedangkan kalau ABC dia dua tahap. Gitu ya. Pertama alokasi sumber daya ke aktivitas baru ke produk nantinya. Nanti seperti apa? Nanti kita akan lihat. Kekuatan dan kelemahan. Kalau ABC kekuatannya dia akan membebankan biaya lebih akurat. Ya, menyajikan laporan biaya yang lebih akurat, gitu ya, membantu dalam merancang keputusan strategis jangka panjang, gitu ya, menunjukkan total aktivitas batch dan juga tingkat produk yang digunakan setiap produk, ada berapa batch, ya, berapa tingkatan apa saja, misalkan gitu ya. Kemudian menunjukkan konsumsi sumber daya dalam jangka panjang dari setiap produk. Kelemahannya adalah ketika jumlah unit produksi sedikit, maka metode ABC ini akan melaporkan biaya unit yang lebih tinggi. Gitu. Oke. Jadi kalau dia produksinya sedikit, nah biaya yang dilaporkan dia akan lebih tinggi per unitnya. Kemudian tidak menunjukkan total penghematan yang akan dikeluarkan dari perusahaan jika dia mengurangi unit yang diproduksi. Ya, jadi tidak bisa melihat, gitu ya, tidak bisa menunjukkan adanya penghematan, gitu ya, jika perusahaan mengurangi unit yang diproduksi, karena dasar pembebanannya bukan pada unit. Gitu. Kemudian yang ketiga, kelemahannya tidak menunjukkan berapa banyak pengeluaran yang akan dipengaruhi oleh konsumsi sumber daya dalam jangka panjang. Gitu ya. Yang keempat, memerlukan usaha yang lebih untuk mengumpulkan data terkait dengan aktivitas dan pemicu aktivitasnya. Jadi memang ABC ini dia akurat karena dia detail, tapi karena saking detailnya itu akan susah untuk
menghitungnya. Karena harus detail melihat aktivitas yang ada dan juga pemicunya. Nah, untuk mencari itu butuh effort yang lebih besar. Ya. Kemudian alokasi biaya berdasarkan aktivitas mungkin sedikit lebih sulit, gitu ya, ketika tidak ditemukan pemicu aktivitas yang mempengaruhi aktivitas tersebut. Jadi lagi-lagi tadi, kita harus menelusuri apa yang menjadi pemicu aktivitasnya, gitu. Nah, itu akan ya sangat sulit, gitu. Ya, misalkan contohnya biaya tenaga kerja untuk apa namanya, resepsionis misalkan, gitu ya. Atau misalkan apa yang sulit ya? Ya, terkadang tuh ada aktivitas-aktivitas itu yang memang susah untuk dilihat pemicunya, gitu ya. Nah, contohnya apa? Saya agak lupa ini contohnya apa. Nanti kita lihat aja. Ya, intinya itu. Jadi, memang ABC ini punya kelebihan dan kelemahan. Kelebihannya memang akan lebih akurat, tapi kelemahannya diantaranya adalah dia akan butuh effort yang lebih besar untuk menentukan apa aktivitasnya, pemicunya apa, gitu ya. Dan butuh usaha yang ekstra untuk menentukan apa yang menjadi pemicunya. Oke, nah kita langsung saja ke contoh, ke ilustrasi, gitu ya, penerapan dari sistem ABC di sini, di mana Sodam Incorporation, dia perusahaan yang bergerak di bidang produksi sepeda, 2019, perusahaan memproduksi 2 jenis sepeda, sepeda lipat dan sepeda listrik, gitu ya. Datanya sebagai berikut. Unit yang diproduksi, sekian, ya, 1.250 dan juga 1.000. Biaya utama per unit, ingat ya, biaya utama apa teman-teman? Prime cost kemarin apa? Bahan baku sama tenaga kerja. Good, bagus ya, bahan baku dan juga tenaga kerja langsung. Di situ ada $100 dan juga $200. Nah, kemudian di sini ada jam tenaga kerja langsung, jam mesin, jumlah penyetelan, jumlah desain, dan jam pemeliharaan. Nah, di sini ada berapa aktivitas ini? Ada 5 aktivitas ya. Nah, ada 5 aktivitas. Gitu. Yang ini nanti akan digunakan dalam pengalokasian overhead. Oke. Lanjut. Informasi lain di sini. Informasi lainnya adalah total biaya overhead. Oke. Nah, prime cost kan sudah diketahui ya. Biaya utamanya 100 dan 200. Untuk mencari unit cost berarti butuh informasi apa? Ditambah apa lagi? Ada biaya utama ya. Biaya utama plus overhead-nya. Oke, overhead. Biaya utama diketahui, overhead-nya, nah ini yang akan kita cari. Berapa alokasinya untuk produk tersebut per masing-masing unitnya. Nah, informasinya di sini total biayanya. Overhead dianggarkan. Nah, overhead dianggarkan ini berarti kan alokasi awal ya. Alokasi awal di mana penyusutan mesin berdasarkan aktivitas mesinnya adalah jam mesin. Overhead-nya dianggarkan $48.000. Penyetelan setting $60.000, desain produk $88.000, pemeliharaan mesin produksi $36.000. Sehingga total biaya overhead adalah $232.000. Inilah yang nanti yang akan kita alokasikan ke produk. Produk apa? Produk ini ya, sepeda lipat dan sepeda listrik.
Nah, 232 ini kan secara keseluruhan ya. Nah, sedangkan kita punya dua produk dan masing-masing produk itu jumlahnya berbeda. Nah, bagaimana kita mengalokasikannya? Kalau pakai tradisional, gimana caranya? Kalau pakai tradisional, ini kita sekalian ya, tradisional. Kita coba. Kalau tradisional berarti pakai dasarnya adalah unit. Jumlah unit. Nah, jumlah unit ya, betul. Jumlah unitnya sepeda lipat 1.250, sepeda listrik 1.000. Oke, berarti gimana? Di sini ini lipat, sini listrik. 1.250, di sini 1.000. Gimana ngalokasikannya? Caranya berarti Total overhead yang dianggarkan itu dibagikan jumlah sepeda listrik ditambah. Tepat sekali. Betul ya? Jadi ini dijumlah dulu. Totalnya berapa? Ada 2.250 ya. Nah, sehingga tarif. Nah, kita pertama dulu adalah kita cari tarif overhead. Tarif overhead dapatnya dari mana? Cari dari biaya overhead, total biaya overhead di situ 232 dibagi dengan 250. Dapatnya berapa ini, teman-teman? Coba dibantu dihitungkan. 10,3111. 10,311. Nah, 10,311. Nah, ini untuk tarifnya per unit. Sehingga alokasinya untuk sepeda lipat berapa? Berarti 1.250 dikali dengan 10,311. Dapatnya berapa? Yang listrik 1.000 dikali 10,311. Dapatnya berapa? Maaf Pak, tadi yang tarif overhead itu 103,11. Oh, 103,11. Ya, 103,11. Oke, 103,11. Nah, itu berapa? Coba hitung. 1.250 kali 103,11. 128.887. 128,887. Masuk koma. 128. 128,887,5. Nah, ini dia. Nah, ini adalah overhead untuk sepeda listrik. Totalnya, alokasinya untuk sepeda listrik secara total. Terus kalau untuk yang, sepeda lipat. Kalau listrik berarti 103 110. Nah, ini dia. Ini alokasinya untuk produk, ya, produk sepeda lipat dan sepeda listrik. Kalau ini pertanyaannya alokasi ya, alokasi overhead ke sepeda lipat dan sepeda listrik. Kalau untuk menghitung unit cost sepeda lipat berarti berapa? 100 sama 200 tuh. Ini 100, ini 200. Berarti unit cost-nya berapa? Kalau sepeda lipat 100 ditambah dengan 103,11 ya. Berarti unit cost-nya adalah 203,11. Sedangkan untuk sepeda listrik 303,11. Nah, ini cara yang kita gunakan untuk menghitung atau mengalokasikan biaya overhead dengan metode tradisional. Oke. Bisa dipahami, teman-teman? Bisa ya? Gampang kan tradisional? Nah,
karena dia hanya menggunakan unit saja. Sekarang kalau yang ABC gimana? Nah, kalau yang ABC caranya demikian. Langkah pertama sama, kita harus menghitung tarif. Langkah pertama. Oke, menghitung tarif. Tarifnya dari mana? Tarifnya dari sini. Penyusutan mesin 48.000. Di situ jam mesin yang digunakan sebanyak 2.000 dan 6.000, ya kan? Berarti di situ tarif overhead-nya adalah 48.000 dibagi dengan jumlahnya 8.000. Oke, ini aja kita hitung manual ya. Di sini total jam mesinnya ada 2.000 plus 6.000, kan berarti 8.000. Kalau jumlah penyetelan berapa? 12 dan 20. Nah, jumlah penyetelan 12 plus 20, dapatnya 32. Jumlah desainnya ada 10 dan 12. Oke, 10, 12, berarti ada 22. Jam pemeliharaan ada 30 dan 90. Berarti 30 plus 90, dapatnya 102. Nah, ini adalah total apa tadi? Pemicunya ya. Total pemicunya. Tarifnya, nah, maka kemudian kita hitung tarif. Nah, tarifnya berapa? Ya berarti overhead-nya per masing-masing ini dibagi dengan totalnya. Oke. Kalau yang tradisional kan langsung ambil total di sini ya, langsung ambil total ini dibagi dengan unit. Tapi kalau ABC tarifnya per masing-masing aktivitas. Oke, berarti 48.000 dibagi 8.000, dapatnya 6. 60.000 dibagi 32, berapa tuh dapatnya? 1875. 1875. 1875. Oke, ini saya ngikut aja ya. Ngikut. Terus, kemudian jumlah desain. 88 dibagi 22. 4 ya, ini ya. 4.000. Kemudian 36.000 dibagi 120. Berarti berapa? 0,3 Pak. Oke, 0,3. 36.000 dibagi 120. Oh iya, salah Pak, salah. Ya kan? 36 dibagi 12 kan 3, nolnya hilang 1. Ya kan? 300. Nah, ini adalah tarifnya ya. Nah, kita cek. Nah, ini 300, 4.000, 1875. 300, 4.000, 1875. Oke, tarifnya sudah dapat. Maka kemudian kita apa kan? Ya sudah, tinggal kita alokasikan, no? Nah, kita alokasikan tuh. Alokasi untuk sepeda lipat berapa, sepeda listrik berapa. Oke. Nah, tinggal dialokasikan. Sepeda lipatnya dia pakai penyusutan mesinnya 2.000. Berarti 2.000 kali 6 dapatnya 12.000. Kalau yang listrik 6.000 kali 6 36.000. Kemudian penyetelan mesin 1875 kepakainya untuk lipat 12 yang dianggarkan. Berarti alokasinya adalah 22.500. Kemudian untuk listrik jumlah jam penyetelannya 20 dikali dengan 1875 dapatnya 37.500 ya. Dihitung semuanya 4.000 kali 10 untuk desain produknya 4.000 kali 12 dapat 4.000 dan 48.000. Terus kemudian 30 untuk jam pemeliharaan mesin untuk sepeda lipat kali 300 9.000, kemudian 90 kali 300 27.000. Sehingga total overhead-nya di sini untuk sepeda lipat adalah 83.500, sedangkan untuk sepeda listrik adalah 148.500. Oke. Nah, ini totalnya.
Sehingga kalau unit yang diproduksi yang sepeda lipat 1250, yang listrik 1000, maka overhead per unitnya adalah ini. Nah, ini 83.500 dibagi 1250 dapatnya 66,8. Sedangkan untuk yang listrik 148.500 dibagi dengan 1000. Jadinya 148,5. Oke. Nah, maka biaya per unitnya, cost per unitnya, unit cost-nya atau biaya manufaktur per unit adalah 100 plus 66,8, 166,8. Sedangkan untuk sepeda listrik 200 ditambah dengan 148,5, dapatnya 348,5. Ini adalah biaya manufaktur per unit atau unit cost manufacture, gitu ya. Oke, unit manufacturing cost, nah, itu lebih tepatnya. Oke, nah kita bandingkan yang tradisional itu berapa? 203,11 sama 311. Nah, di sini 203,11, sedangkan di sini 303,11. Beda apa enggak? Beda ya? Beda. Nah, inilah yang akhirnya kita bisa lihat bahwasanya ABC di sini dia akan memberikan informasi yang jauh lebih akurat, lebih detail, di mana dia mengalokasikan overhead itu berdasarkan aktivitas-aktivitas yang memang terjadi, gitu ya, yang relevan, yang berkaitan, gitu. Tidak hanya didasarkan pada unit cost saja. Unit cost, berdasarkan unit yang diproduksi saja. Oke, Oke, sampai sini ada pertanyaan? Jelas, teman-teman? Ada yang masih bingung? Atau sudah overwhelmed? Ini kita dari 8:30 sampai 8:30, 2 jam ya. Coverage 3 materi, tapi saya kira mudah-mudah kok teman-teman. Jadi gampang-gampang selama teman-teman bisa dapat logiknya, dapat konsepnya, itu akan sangat mudah untuk dipahami. Gitu. Yang penting pahami konsep dasarnya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Ada yang masih bingung? Mumpung ada kesempatan, bisa ditanyakan. Ada nggak, teman-teman? Jelas? Bingung? Ini kalau teman-teman diam, saya yang bingung jadinya ya. Paham apa enggak? Oke, ya wis. Kalau enggak ada yang mau ditanyakan, enggak ada yang ingin dikeluhkan gitu ya, atau yang mungkin kurang jelas, berarti kita bisa cukupkan ya untuk pertemuan kita kali ini. Dan demikian, ada kurang lebihnya dari saya, mohon maaf. Kita akhiri ya teman-teman. Nanti berarti untuk UTS-nya nanti kita di minggu depan, di hari Rabu ya, berarti jam 2. Nanti seperti biasa di kelas. Insya Allah saya sudah kembali ke asal gitu ya, ke Malang. Nanti kita akan di kelas gitu untuk UTS-nya. Dan coverage-nya dari mana? Coverage-nya dari departementalisasi kemarin. Jadi coverage materinya dari departementalisasi, kemudian pembebanan overhead yang tadi, yang pertama, gitu ya, atau yang traditional costing tadi, pembebanan biaya fungsional atau yang tradisional, kemudian standar costing, dan juga ABC. Itu. Oke, itu ya. Mungkin ada pertanyaan terkait dengan UTS? Dan yang pasti nanti akan lebih banyak hitungan, gitu ya. Akan ada banyak kasus ilustrasi yang teman-teman harus kerjakan terkait dengan UTS.
Fadia? Kalau soalnya berapa, belum tahu juga ini. Oh, ya esai dong, kan menghitung. Jadi esai menghitung, jadi teman-teman harus pahami betul-betul gitu ya, harus apa namanya, prosesnya, tahapannya tadi, itu harus dipahami bagaimana menghitung alokasi overhead tadi. Gitu kira-kira. Nanti kalau misalkan bingung-bingung, masih bingung, silahkan ditanyakan ke tutor ya, ke Kak Hamdi. Silahkan bisa ditanyakan, nanti ya apapun yang dibingungkan bisa ditanyakan ke beliau. Gitu ya. Nanti nanti kayaknya tak ambilkan kertas deh. Nanti teman-teman akan di folio gitu. Yap, betul. Oke. Ada lagi? Cukup? Oke, kalau cukup itu dulu teman-teman. Semoga bisa dipahami, bisa diresapi gitu ya. Apa yang kita sudah diskusikan pada malam hari ini. Semoga teman-teman nanti ketika tes dimudahkan dan dilancarkan. Dan kita bisa akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Oke.